asik di Jakarta lupa Riau nih, gimana ceritanya? Walaupun di Jakarta ataupun saya tugas dulu di Sulawesi Selatan atau di tempat itu, saya tetap pulang ke Riau kok. Nah, saya mau tanya nih, ada minat nggak jadi Gubernur Riau ke depannya nanti 2024 kira-kira? Kita bicara optimal dulu ya. Ya oke, siap. Karena Lanjut. optimal itu bukan pekerjaan sendiri-sendiri. Oke, siap. Ya. Kan itu orang bertanya-tanya juga, hebat juga nih katanya. Tiba-tiba dia jadi Kapolda Metro, ya kan gitu. Dari Asrena kan waktu itu. Nah, berarti ceritain dikit lah seru nih itu. Ya, saya juga nggak tahu ya. Tiba-tiba ya kan? Tiba-tiba itu. Mungkin waktu itu pimpinan menilai dari mungkin track record saya ketika di Polda Metro. Kalau lihat perjalanan hidup saya dalam sejarah tugas di polisi, memang banyak di Polda Metro. Tadi kan sebagian saja Pak Kapten ya. Saya juga di Polda Metro itu mulai dari yang pernah Kapolres ya? Kapolres Depok, Kapolres Jakarta Selatan, kemudian juga Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Mungkin, jadi lebih banyak menghabiskan waktu di Metro ya. Kemudian juga kan saya pernah jadi Wakapolda Sulsel. Sulsel kan agak keras dikit. Mungkin menghadapi situasi itu, tahun politik, ya pertimbangan-pertimbangan apa, saya nggak ada informasi sama sekali itu. Saya nggak betul tuh. Tiba-tiba pagi-pagi dipanggil oleh Pak Kapolri, datang ke rumah, dijelaskan kepada saya bahwa beliau sampaikan bersedia nggak kalau dijadikan Kapolda Metro dengan pertimbangan-pertimbangan. Kalau saya selaku bawahan siap dimanapun ditempatkan. Nah, itu jawaban saya pada beliau. Begitu. Orang pingin nanya ini, seorang Gatot bisa dengan mulus mengendalikan situasi keamanan di Metro Jaya ketika Pilpres itu Pak Jokowi yang kedua. Itu ceritanya gimana tuh seorang Gatot bisa berhasil menenangkan keadaan itu kan sentral itu, sentral kekuasaan Jakarta. Mungkin bisa sharing sedikit cerita seorang Gatot itu gimana dia mengendalikan situasi keamanan di sana. Permasalahannya kompleks sekali ya. Kompleks, tapi memang kita dari awal ya, bagaimanapun seorang pemimpin itu kan harus turun ke bawah. Kita banyak jalan ke masyarakat, ke tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, alim ulama, tokoh pemuda, semuanya sering kita bertemu ya, sehingga ini terbangun trust antara kita dengan masyarakat. Supaya situasinya kondusif supaya situasi kondusif, sehingga ketika menghadapi persoalan-persoalan itu kita bisa berkolaborasi. Tapi perlu juga sampaikan, tentunya itu bukan kerja-kerja saya saja ya. Kerja-kerja ini juga saya didukung, di backup oleh Pak Kapolri dari Mabes Polri, kemudian teman-teman para Kapolda yang lain. Karena teman-teman para Kapolda itu mengirimkan anggota-anggota mereka, apakah Brimob Nusantara, kemudian juga waktu itu ada Sabara Nusantara dan beberapa daerah yang memang di bawah kendali saya waktu itu. Tapi tentu juga di samping Mabes Polri juga teman-teman dari TNI juga ikut membackup semuanya. Kemudian juga pemerintah daerah ikut juga membantu ya. Jadi menurut saya waktu itu adalah sinergi kolaborasi kita yang baik antara TNI, Polri, pemerintah daerah dan masyarakat, itu baik semuanya. Nah, inilah saya kira yang bagaimana kita bisa mengatasi persoalan-persoalan tersebut ya. Mungkin karena keberhasilan itu ada posisi yang luar biasa diberikan oleh pimpinan sehingga Gatot itu bisa duduk menjadi seorang Wakapolri. Biasanya orang mau jadi Wakapolri itu kan harus megang bintang 3 yang lain. Katakanlah Kabah Harkam atau Kabah Reskrim atau apa. Ini seorang Gatot dari Kapolda langsung Wakapolri, itu gimana ceritanya? Itu dengan situasi politik juga yang kan sangat menentukan untuk seorang menjadi seorang Wakapolri. Itu gimana ceritanya itu sehingga tiba-tiba jadi Wakapolri? Saya kira mungkin itu penilaian dari pimpinan. Pimpinan itu baik itu dari Pak Kapolri sendiri, mungkin dan juga pimpinan negara juga Pak Jokowi pada saat itu mempertimbangkan dengan segala apa yang sudah kita berikan kepada Polri dan negara ini, mungkin beliau melihat itu suatu kerja-kerja yang sudah saya kerjakan,
Meskipun beliau tahu itu bukan kerja saya sendiri gitu. Oh gitu. Ya, kerja bersama. Ini kan loncatan besar ini dari seorang Kapolda langsung Wakapori kan. Biasanya kan orang ada megang ini, megang Kabar Harkam, Kabar Intelkam, Kabar Reserse kan gitu. Kira-kira itu. Tapi itu juga kita syukur lah. Itu ya, kita syukur. Allah yang atur semua. Ya, oke. Saya katakan tadi kan suruh masuk Bintara, kemudian tiba-tiba saya protes masuk Perba. Ya. Allah menentukan lulus sama seperti itu. Ya, artinya juga kita kenapa saya nanyakan sama Gatot, sepaling tidak ini sebagai semacam inspiring bagi masyarakat Riau bahwa seorang Gatot pun dia bisa punya lompatan-lompatan besar ketika dia menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. Artinya seorang Gatot itu bisa juga mengajarkan masyarakat Riau, saya loh bisa kan gitu di tingkat nasional. Nah ini juga bahagian dari masyarakat Riau juga melihat cerita seorang Gatot ini bisa berhasil ke situ. Oke, kita close di situ dulu. Nah, cerita nih mulai nih cerita tentang Riau. Gimana sih ngelihat Riau sekarang ini? Seorang Gatot ini yang sudah lama di Jakarta ngelihat Riau ini gimana? Riau ini sekarang bagus-bagus saja, enggak bagus atau apa? Bagus-bagus saja ya. Kalau saya sih bagus-bagus saja. Ya. Karena begini ya, walaupun saya itu kan udah lama nih ninggalin Riau, terus masih monitor enggak? Tapi yang anehnya seorang Gatot itu jadi ketua masyarakat Riau di Jakarta. Nih dia mau pulang ke Riau ya. Nah, pikiran saya begitu. Pikiran orang kan begitu dia. Ini Gatot ini mau pulang ke Riau, tiba-tiba dia mau jadi ketua masyarakat Riau. Nah, Gatot melihat Riau yang sudah lama mulai dari bertugas di Metro, ngelihat Riau ini gimana sih sebenarnya? Apakah masih ngelihat Riau atau asik di Jakarta lupa Riau nih, gimana ceritanya? Enggak lah, enggak juga lah. Saya ini kan walaupun di Jakarta ataupun saya tugas dulu di Sulawesi Selatan atau di tempat itu, saya tetap pulang ke Riau kok. Minimal itu dalam setahun itu bisa 4 sampai 5 kali pulang ke Riau. Karena bagaimanapun kan keluarga besar saya kan di Pekanbaru ya. Pekanbaru, adik-adik masih di sini semua ya. Bapak, ibu saya juga meninggal dan dimakamkan di sini. Sehingga saya pasti ini semacam tanah kelahiran lah ya. Tanah kelahiran lah di sini ya. Lama di sini begitu. Jadi setidak-tidaknya saya mengetahui lah perkembangan Riau itu. Kan banyak teman-teman ketika pulang ke Riau, nih Kak Ian nih kita mau sahabat SMA nih. Teman-teman lain, teman-teman SMP gitu. Ya bertukar, biasalah bertukar pengalaman bagaimana Riau. Apalagi setelah saya menjadi ketua Persatuan Masyarakat Riau Jakarta, sebenarnya itu kan sudah beberapa tahun yang lalu, ini kan periode kedua. Ya, kita mau berikan kepada yang lain, tapi yang lain katanya nanti saya dulu lah, kata gitu kan. Ya enggak apa-apa lah. Jadi bagaimana kita menyatukan masyarakat perantauan kita di Jakarta, ya untuk kita saling bersilaturahmi ya dengan teman-teman di sana. Kalau ada kegiatan-kegiatan sosial kita lakukan. Kemudian apa kontribusi yang kita bisa berikan kepada saudara-saudara kita di Riau ini. Ya jadi kalau menurut saya Riau ini kalau kita lihat pembangunan, kalau saya coba bandingkan ya, ketika saya berangkat tahun 84 dengan sekarang pasti ada perkembangan ya. Pasti ada perkembangan. Tapi tentunya kita mengetahui bahwa Riau ini kan daerah yang hebat sebenarnya. Daerah yang kaya. Minyak buminya ada. Di atas ada sawitnya ada. Bahkan dulu kalau saya kecil mengenal tuh Riau ini bagian si api-api itu kan penghasil ikan terbesar. Ya. Kita punya pelabuhan juga tadi di Dumai yang cukup besar ya. Nah kalau ini bisa kita optimalkan, saya yakin bahwa Riau ini akan mungkin provinsi yang maju kita bandingkan di Sumatera, nggak usah jauh-jauh, jangan provinsi lain. Sumatera dulu yang kita lihat ya. Tapi kan kalau kondisi sekarang kita lihat ya memang belum optimal lah, masih ada hal-hal yang perlu ditingkatkan seperti bagaimana tentang infrastruktur, kemudian UKM kita yang sudah ada ini kita optimalkan lagi semua. Geliat ekonomi ini kalau ini bisa kita gerakkan, tentunya akan menyerap tenaga kerja Kalau tenaga kerja itu bisa diserap, kesejahteraan masyarakat juga meningkat otomatis. Karena persoalan sekarang kan di situ. Bagaimana masalah lapangan pekerjaan kemudian masalah pangan, pendidikan, pertanian itu jadi persoalan-persoalan yang ini. Dan saya kira di Riau potensi-potensi itu banyak. Apalagi Riau kalau punya minyak kemudian punya sawit, kan punya DBH juga
Ya kalau DBH ini sudah masuk di sini kelola dengan baik, saya kira itu juga akan bisa masuk ke meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan berarti juga sekarang belum dikelola dengan baik nih ceritanya. Kenapa? Sekarang belum dikelola dengan baik nih. Bukan ceritanya. Belum dikelola dengan baik, tapi belum optimal lah ya. Oke, berarti perlu dioptimalkan ya. Nah, kalau perlu dioptimalkan ini kan perlu seorang pemimpin yang perlu mengoptimalkan, perlu jejaring dia. Nah, saya mau tanya nih, ada minat nggak jadi Gubernur Riau ke depannya nanti 2024 kira-kira? Kita bicara optimal dulu ya. Oke, siap. Lanjut. Itu bukan pekerjaan sendiri-sendiri. Oke, siap. Ya. Pasti ada kolaborasi, sinergi antara pemimpin-pemimpin yang ada di Provinsi Riau ini. Ini harus dibangun dengan baik ya. Dengan baik, dengan pemimpin-pemimpin juga yang ada di tingkat pusat. Siapa pemimpin itu? Kalau di pemerintahan kan ada Bupati, wali kota, ada gubernur, ya. Tentu kalau di pusat ada kementerian-kementerian terkait ini dibangun. Apa kebutuhan-kebutuhan Riau ini kan bisa dikomunikasikan dengan baik. Apa kekurangan-kekurangannya bisa dikomunikasikan dengan baik. Nah itu yang sekarang kurang ya, kurang dibangun dengan baik menurut saya. Menurut saya bukan kurang baik, belum optimal. Belum optimal ya. Nah, itu yang harus dioptimalkan. Nah ini dia belum optimal nih. Nah tentu orang melihat, nah dari wawancara ini orang melihat tentu perlu tangan dingin yang mengoptimalkannya. Nah, seorang Gatot pingin nggak mengoptimalkan ini di Riau? Kan itu dia persoalannya. Ya, kalau saya ini kan bagian dari masyarakat Riau. Oke. Sepanjang masyarakat meminta, seandainya ini, saya mau tanya, seandainya ketika masyarakat Riau meminta dari segala banyak kalangan semua, seorang Gatot bersedia nggak kira-kira jadi calon gubernur di 2020? Iya kan, artinya kan orang juga banyak bertanya ke saya. Pernah tanya dulu Pak Gatotnya, ya ntar dulu dia mau datang, saya podcast, saya nanti ngomong ke beliau, nanti kita tanya hati dia. Ya saya kira sepanjang ada permintaannya cukup tinggi, semua baik, ya kenapa tidak? Ya semuanya kita kembalikan ke beliau lah, karena beliau yang punya badan yang pingin itu. Paling tidak dengan dia pernah lama di Metro, di Jakarta, amannya cukup banyak, jejaringnya banyak di tingkat nasional, itu juga ikut membantu banyak persoalan yang harus ditingkatkan, dikembangkan di Provinsi Riau. Saya kira itu. Nah itu pertanyaan-pertanyaan yang mendasar bagi masyarakat Riau yang perlu sedikit sebuah jawaban, sekalipun itu berat, tapi mesti mancing-mancing ini. Menarik saya menjadi calon gubernur ini. Ya, dia paling tidak kan itu. Ya, tapi harapan itu tetap ada bagi masyarakat, sekalipun itu tidak semua, tapi maklumlah, apalagi nanti setelah Pilpres atau Pileg ini kan sudah mulai memanas situasi Riau untuk seorang gubernur. Siapa sih seorang gubernur gitu? Yang apa? Nah, mereka kan bertanya. Pertanyaan-pertanyaan ini harus kita sampaikan ke mereka. Nah, kalian yang mau kayak gini atau gimana? Nah, kami ikut abang nih bang. Nah, nih selalu ngomongnya kami ikut bang YP nih, kemana arahnya belum tahu nih katanya. Nah, kita akan berulang. Nah, di dalam sebuah ibual YP ini tentu harapan itu dia tertumpang untuk disampaikan. Sebuah harapan itu kan tertumpang dia untuk disampaikan. Ketika saya tidak sampaikan juga berdosa juga saya. Harapan-harapan orang yang tertumpang. Kembali lagi kepada seorang Gatot, apakah mau menjadi seorang pemimpin di Riau nanti, itu kami kembalikan. Tapi paling tidak semuanya tentu harus mendapat dukungan keluarga. Ya kan, dari teman-teman baik semua, sehingga nanti saya maju tidak memikirkan apa-apa lagi. Ya kita kan tahu beliau ini kan duitnya sudah akeh kata orang Jawa tuh. Tinggal lagi bagaimana menjalankan roda pemerintahan ini dengan baik. Saya kira itu ya. Terima kasih seorang. Oke. Silakan kalau mau jawab. Kita minum dulu lah. Ini biar santai dulu. Tegang kali nih kayaknya. Mau jadi gubernur ini. Oke, dilanjut lagi. Ya. Oke.
Saya ini kan merupakan bagian daripada masyarakat Riau. Oke. Keinginan untuk membangun Riau itu pasti ada ya. Pasti ada. Dengan cara bagaimanapun. Ketika saya menjadi Ketua Persatuan Masyarakat Riau Jakarta, kita memikirkan di situ kok. Masyarakat Riau Jakarta itu memikirkan ingin ikut berkontribusi bagaimana kita bisa memajukan Provinsi Riau ini. Kita bicara juga dengan Pak Gubernur, ya langkah-langkah apa, termasuk ketika kemarin zaman COVID apa yang bisa kita lakukan dari itu salah satu bentuk kontribusi lah. Ya. Tapi ketika kita ingin memutuskan apakah kita ingin menjadi seorang pemimpin, ya, atau katakanlah menjadi seorang calon gubernur di Provinsi Riau, tadi yang dikatakan oleh Yan itu ya tentu banyak pertimbangan-pertimbangan yang harus kita pikirkan ya. Kalau yang pertama, ya kalau teman-teman saya pasti ya, ayo jadi yuk, pasti dukung yuk kan, seperti itu kan. Ya. Tapi yang paling penting tadi benar dikatakan, tentunya saya saat sekarang sedang fokus. Fokus dulu sebagai tim pemenangan Pak Ganjar. Setelah itu nanti mungkin kalau itu selesai, saya akan mempertimbangkan itu. Saya belum mengatakan saya tidak, dan belum juga saya mengatakan saya iya. Akan menjadi bahan pertimbangan. Akan menjadi bahan pertimbangan lah. Tentu saya tadi dikatakan mungkin saya akan berdiskusi dengan keluarga, khususnya anak-anak ya, yang sendiri juga tahu kan. Istri saya kan sudah nggak ada, sehingga perhatian lebih kepada keluarga itu diperlukan. Nah ini yang perlu dibicarakan nantinya. Kalau memang anak-anak itu mengatakan memberi green light, ya kita pertimbangkan lah nanti. Itu. Ya, mudah-mudahan mereka memberikan green light. Kita lihat juga di sini kan masyarakat sini gimana begitu kan. Nah, kalau masyarakat sini green light ya dua-duanya green light. Ini perlu diskusi yang mendalam. Nanti kita buat podcast lagi lah. Gitu ya. Tadi sudah dapat gambaran kita dari seorang Gatot, mantan Wakapolri, orang Riau yang secara karir, secara kapasitas, secara apa dia sudah mumpuni sampai di level nasional. Kenapa tidak dia harus kembali untuk membangun Riau? Ini pertanyaan-pertanyaan yang selalu ditanyakan, dan sudah dapat gambaran dari seorang Gatot. Kedepannya beliau sudah menjelaskan masa kecilnya sampai dia harus memilih jadi seorang polisi dan sampai di puncak karir. Semuanya dengan kerja keras, dengan itikat, niat yang baik, niat yang tulus, sehingga bisa beliau menjalankan dengan baik. Sekalipun di sana sini mungkin ada hambatan, ada apa, tapi bisa dijalankannya dengan baik. Itulah dia seorang Gatot Edi, alumni SMA 1, dan dia juga hampir 4 kali setahun, 5 kali setahun dia datang ke Pekanbaru, ke Riau, melihat adik-adiknya, ziarah ke kubur ayahnya, teman-teman juga, teman-teman lama, dan dia saling bercerita. Inilah dia seorang Gatot. Saya berharap beliau akan maju di 2024 nanti untuk gubernur Riau. Ada dulu harus ingatkan. Apa tuh? Ketika kita itu ingin menjadi yang sukses, jadilah kamu yang pertama gitu loh. Perbuatlah yang pertama yang belum pernah orang lakukan. Gitu ya. Itu akan menjadi kesuksesanmu. Siap. Jangan kamu menjadi orang yang meniru. Gitu. Kalau kamu menjadi orang peniru, ya kamu ya sama dengan orang itu saja. Tapi ketika kamu bekerja, dengan kamu membuat sesuatu yang lain, ya yakinlah bahwa kamu bisa mencapai itu. Ya, dimanapun kamu, dari Riau maupun dari daerah mana, pasti bisa, dan percaya itu. Bisa, harus be yourself. Be yourself. Terima kasih sekali lagi waktunya seorang Gatot. Dia mungkin jam 10-an harus ke Jakarta lagi untuk mengabdikan dirinya untuk sebuah persoalan-persoalan besar bangsa. Dan kita juga terima kasih beliau sudah hadir dalam podcast Bual YP. Sekali lagi terima kasih. Jumpa lagi dalam Bual YP bersama pemirsa semua. Alhamdulillah kita sudah berjalan dengan baik. Terima kasih sekali lagi Gatot Edi sudah hadir bersama di Bual YP. Kita salam komando dulu sama beliau nih.